Annyeonghaseyo Yulobun, gimana kerjaan kalian? Aman-aman aja kan? Buat kalian yang stres karena kerjaan atau stres karena tugas sekolah, jangan khawatir, kalian cuma butuh rehat sejenak, istirahat yang cukup, agar otak kalian bisa berpikir dengan optimal. Sambil kalian istirahat, bisa sambil nonton alur cerita film dari Red Swan. Sekarang, gua mau ceritain episode yang kelima dari film favorit gua. Jadi, jangan kemana-mana, langsung aja ini dia. Diawali pada saat Wansu masih duduk di bangku sekolah sekitar 10 tahun yang lalu. Waktu itu, sepulang sekolah, ia melihat para debt collector yang pernah berkunjung ke rumahnya kini sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Khawatir pada keadaan sang ibu, ia pun berlari sekuat tenaga agar ibunya tidak terluka seperti kejadian sebelumnya. Karena rumah Wansu berada di dalam gang, si tukang tagih pun berjalan ke dalam gang bersama anak buahnya. Wansu terus berlari, menyusuri jalan tercepat menuju rumah. Setibanya di rumah, dengan tergesa-gesa, ia menceritakan semuanya pada sang ibu. Sang ibu pun panik dan bingung, dan saking paniknya ia tidak sempat memikirkan keselamatan anaknya sendiri. Ia malah bersembunyi di kandang anjing dan berpesan pada Wansu bahwa ia tidak sedang ada di rumah kepada tukang tagih. Wansu bingung dan kecewa pada ibunya yang hanya memikirkan diri sendiri. Tak lama si tukang tagih memaksa masuk ke dalam rumah dan mencari ibu Wansu. Karena ibunya tidak ada di rumah, akibatnya Wansu menjadi bahan pelampiasan amarah si tukang tagih. Beberapa tamparan dan pukulan diarahkan kepada Wansu. Ia menangis tak bisa berbuat apa-apa, sedangkan sang ibu hanya menyaksikannya dari dalam kandang. Kejadian itu sangat membekas di pikiran Wansu sampai saat ini. Saat melihat ibunya, selalu teringat pada kejadian itu. Kini ibunya hanya terbaring di rumah sakit. Sepertinya ibu mertua Wansu yang membawanya ke rumah sakit jiwa ini selama 10 tahun. Ia dikurung tak berdaya. Wansu sangat sedih melihat sang ibu dalam keadaan tak ingat apapun. Yang ia ingat hanya momen di mana putrinya yang menghasilkan uang, sedangkan ia yang menghabiskannya. Hanya itu saja yang ia ingat. Berniat Wansu meminta maaf pada sang ibu. Tak lama ibunya pun menghembuskan napas terakhirnya, sehingga membuat Wansu tak sempat meminta maaf pada ibunya. Wansu histeris melihat ibunya meninggal dan berteriak-teriak di luar. Doyun segera masuk untuk menenangkan Wansu sambil memeluknya. Kemudian dokter memastikan kematian sang ibu. Kakak Wansu pun masuk ikut menenangkan Wansu dan menutupi wajah ibunya dengan kain tanda ibunya memang sudah dinyatakan meninggal. Lalu Wansu pun pulang dengan Doyun, sedangkan kakaknya tinggal di rumah sakit untuk mempersiapkan acara kremasi ibunya. Di perjalanan, Wansu nampak murung dan sedih sambil menatap ke arah luar jalan. Tidak lama, Wansu segera tiba di rumah. Terlihat ibu mertua sedang menikmati alunan musik dengan hati yang seolah-olah sedang gembira. Tak lama Wansu masuk ke ruangan ibu mertua. Ternyata yang memasukkan ibunya ke rumah sakit jiwa adalah ibu mertuanya. Di situ ibu mertua mengancam Wansu agar menuruti perintahnya, agar kalau tidak ingin nasibnya sama dengan ibunya, termasuk kakak kandungnya, ia memaksa Wansu untuk hadir di acara perjanjian bisnis dengan negara Tiongkok yang dikelola langsung oleh adik iparnya Wansu. Ia menolak karena bertepatan dengan tanggal acara pemakaman ibunya. Si ibu mertua mengancam Wansu harus hadir dalam acara itu jika kakaknya mau selamat. Akhirnya Wansu menuruti keinginan sang ibu. Mertua. Tetapi di pertemuan Wansu hanya terdiam dan menjawab pertanyaan seperlunya aja. Tiba di rumah, Wansu meminta Doyun untuk mengantarkannya menebar abu sang ibu ke laut. Sebelumnya ia meminta Doyun untuk mengantarkannya ke rumah Wansu yang dulu ia tinggali. Kepergian mereka menjadi kerusuhan di antara keluarga karena ia pergi dengan diam-diam dan semua alat komunikasi dimatikan. Tetapi suruhan sang ibu mertua mendapati lokasi Wansu dan memotret aktivitas apa saja yang dilakukan oleh Wansu. Sesampainya di rumah Wansu yang dulu, ia nampak sedih mengingat semua yang terjadi dan kenangan-kenangan yang ada di rumah itu. Ia menceritakan tentangnya pada Doyun. Sepertinya Doyun sangat peka terhadap perasaan wanita. Ia memeluk Wansu sambil berkata, "Bila ingin menangis, menangislah. Dengan menangis, hatimu tidak akan terlalu sakit." Lalu mereka pergi ke tengah laut untuk menabur abu sang ibu. Saat pulang ke rumah, mereka berdua sudah ditunggu oleh suami dan ibu mertua. Dan Doyun pun diminta untuk masuk ke dalam rumah. Suami Wansu sangat marah, langsung memukul Doyun dan memecatnya. Karena telah berbuat kesalahan, Doyun hanya terdiam. Setelah ibu mertua mengkonfirmasi tentang latar belakang Doyun pada Papak, ia tidak jadi dipecat. Di sudut rumah lain, Wansu masuk ke kamar Doyun dan memastikan keadaan Doyun apakah baik-baik saja setelah kejadian tersebut. Di situ Doyun menyatakan cinta pada Wansu dan menanyakan apakah kamu mau jadi kekasihku. Lalu Wansu pun menjawab,
karena ia pun membutuhkan Doyun. Selain tentang perasaannya, banyak hal yang harus dilakukan oleh Doyun. Dan mereka pun resmi jadian. Karena latar belakang Doyun sebagai anggota polisi pasukan khusus, tidak ada kata-kata romantis yang terucap. Begitu to the point bagi seseorang yang menyatakan cinta pada pasangannya. Di sudut ruang tamu terlihat ibu mertua dan suami sedang merencanakan sesuatu setelah kejadian tadi siang. Bahkan kata-kata ibu mertua tidak segan-segan ingin membunuh Wansu langsung dengan kedua tangannya sendiri. Di scene berikutnya, Doyun menunjukkan video pada Wansu tentang kematian pimpinan Kim yang dirahasiakan sengaja oleh pihak keluarga. Hal ini menjadi kematian yang misterius. Dilihat dari motif si pembunuh, ada kemungkinan orang yang mencoba membunuh Wansu adalah orang yang sama. Dengan kata lain, orang yang berusaha mengungkap kematian pimpinan Kim akan berakhir kematian. Itu yang sudah terjadi pada sahabatku, yaitu Juyuk. Di situ, Doyun dan Wansu mencurigai ibu mertua dan suaminya. Karena mereka berdua orang yang sangat diuntungkan jika pimpinan Kim meninggal. Lalu, Wansu berpikir bahwa apa keuntungan mereka jika membunuhnya, dan Doyun pun masih ragu akan hal itu. Wansu berharap agar mereka berdua bisa mengungkap kebenaran dari kematian pimpinan Kim. Karena tujuan utama Wansu bukan ketenaran atau kehormatan, melainkan untuk membantu anak-anak yang membutuhkan. Karena ia tidak ingin orang lain mengalami situasi yang sama pada saat ia kecil. Saat mereka berdua sedang membahas kematian pimpinan Kim, tiba-tiba Papak datang mengetuk pintu dan langsung masuk. Dengan respon cepat, Wansu menjawab pertanyaan Papak agar ia tidak mencurigai mereka berdua. Setelah Wansu meninggalkan ruangan, Papak melanjutkan permasalahan tadi siang, yang membawa Wansu keluar tanpa ada pemberitahuan. Ia sangat kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh Doyun. Sedangkan Doyun berpendapat bahwa Papak kini telah berubah setelah bergabung dengan grup Wine. Dan Doyun menjelaskan bahwa ia hanya mengantar Wansu ke pemakaman ibunya. Kenapa hal itu menjadi dibesar-besarkan? Karena sebelum menjadi pengawal, aku adalah manusia, dan Papak kini telah berubah. Tak terima, Papak pun meneriaki Doyun. Dengan nada tinggi, Papak berbicara, mengapa tidak cerita dari awal? Setelah beberapa menit berdebat, akhirnya Papak pun pergi meninggalkan Doyun sendiri di ruangannya. Scene berganti pada Jang Tera yang sedang menelpon ibunya. Di tengah pembicaraan, mereka terselip kata-kata membicarakan tentang pemakaman ibunya Wansu. Kemudian, Doyun menyalakan mobil dan pergi meninggalkan rumah menuju tempat geng First Star. Sesampainya di sana, ia berniat untuk menemui ketua geng First Star dengan mengaku-ngaku sebagai suruhan dari grup Wine. Tetapi ketua geng First Star tetap tidak mengizinkan Doyun masuk. Ia menelpon Papak dan mencari tahu tentang siapa orang yang mengaku-ngaku sebagai suruhan dari grup Wine. Scene berganti pada Wansu yang didatangi kakaknya untuk membicarakan perjanjian bisnis kosmetik Cosmo yang ada di Tiongkok. Hasil dari pembicaraan tersebut, ia menemukan ide untuk menggagalkan bisnis Cosmo kosmetik yang dimiliki oleh adik iparnya. Sedangkan di sudut lain, Doyun dipanggil ke ruangan Papak. Setelah Doyun masuk, Doyun ditegur oleh Papak untuk tidak berbuat gegabah mendatangi geng First Star. Dari situ, justru Doyun penasaran apakah Papak ada hubungannya dengan pembunuhan yang terjadi pada pimpinan Kim dan Juyuk. Tentu Papak menyangka karena ia sama sekali tidak ada hubungannya dengan kematian pimpinan Kim dan Juyuk. Yang ia kerjakan selama ini hanyalah melakukan pencucian uang untuk bisnis grup Huai. Perdebatan hebat pun terjadi antara Doyun dan Papak. Lalu Papak berpesan bahwa jangan ikut campur dan pura-pura saja tidak melihat dan tidak mendengar. Karena dunia kita dan mereka itu berbeda. Tiba malam hari, scene berganti. Terlihat Wansu sedang gelisah seperti mau menelpon seseorang tetapi tidak jadi dan ragu. Ia hanya mengirimkan pesan saja. Tak lama kemudian, Doyun pun datang menghampiri Wansu. Alih-alih mereka tidak sengaja bertemu, Wansu berniat untuk memberitahukan sesuatu kepada Doyun. Sambil pura-pura makan pop mie, mereka berdua mengobrol dan merencanakan sesuatu. Percakapan mereka ternyata dipantau dari CCTV rumah oleh pelayan. Namun, terlihat masih normal, pelayan tidak menyadari itu. Sebelum tidur, Wansu teringat pada Doyun yang begitu perhatian terhadapnya. Lalu, keesokan harinya, Wansu melakukan syuting untuk produk kosmetik. Hal itu ia sengaja lakukan untuk menggagalkan rencana bisnis dengan Tiongkok yang dikelola oleh adik iparnya. Pada peluncuran kosmetik yang baru, yang ia bintangi menuai sorotan publik yang sangat ramai diperbincangkan dan mendapat penjualan terbesar dalam satu hari tayang iklan. Hal itu membuat adik ipar dan ibu mertua sangat marah dan langsung memanggil Wansu ke rumah. Rapat pun segera diadakan untuk keluarga.
Perdebatan terus terjadi. Nampaknya adik iparnya kesal, tetapi sang suami membela Wansu. Tak lama kemudian, adik iparnya pun meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Wansu menghadiri yayasan amal untuk menemui anak-anak. Mereka terlihat gembira saat makan bersama Wansu. Sepulang dari panti asuhan, sopir Wansu nampak ngantuk dan hampir menabrak rusa. Hal itu membuat Wansu kaget dan berteriak histeris. Itu dia guys, episode 5 dari film Red Swan. Semoga terhibur dan nantikan episode berikutnya di Kenapa Bisa Opa.